kami Museum Wayang Banyumas itu berperan sebagai tempat untuk melestarikan khususnya di budaya pewayangan. Karena budaya pewayangan itu mengandung makna suatu pembelajaran hidup yang sudah diceritakan dalam kisah pewayangannya, di lakon-lakonnya. Nah, dulu ini adalah kantor bupati untuk sekolah menengah Karawitan atau SMK Karawitan, khusus di pembelajaran seni. Dan disitulah mulai kedatangan para pengampu yang akhirnya terintis ini museum. Dulu namanya Yayasan Sendang Mas atau Yayasan Seni Pedalangan Banyumas. Terus tadi saya juga lihat wayangnya tuh nggak cuma ada wayang kulit ya Pak? Ya. Ada wayang golek sama yang satu lagi. Wayang Sumber. Oh iya, wayang Sumber. Jadi koleksi kami itu selain dari wayang kulit purwo, wayang golek purwo, wayang menak, wayang suket juga ada, wayang santri atau wayang sadat itu para wali, terus wayang suluk. Itu semuanya adalah suatu kesatuan karena wayang adalah media untuk menyampaikan suatu cerita kisah. Seperti wayang Potehi dari Cina, dari Tiongkok, itu menyampaikan kisah-kisah di dunianya. Kalau kita secara umumnya itu kisah pewayangan yang dalam arti ceritanya itu Mahabharata atau Ramayana. Di situ kan ada kayak panggung untuk pertunjukan ya Pak. Itu pernah digunakan atau emang untuk properti di museum ya Pak? Ya. Ini ya, karena dalam ketentuan dan peraturan tentang PACB, tentang peraturan tatanan bangunan cagar budaya, ini usia minimal 50 tahun karena peraturan itu kita ciptakan atau kita bentuk di tahun 2010. Dan barang siapa merusak, memugar itu nggak boleh. Dan ini adalah upaya-upaya kami menjaga kelestarian. Dulu digunakan, tapi sekarang sudah tidak boleh. Maka dari itu kita pakai pembatas biar tidak digunakan lagi. Oh jadi biar masih tetap aman ya, batas aman ya Pak? Aman, tetap terjaga keutuhannya, tidak rusak. Karena benda cagar budaya ya. Kayak wayang-wayang yang kita miliki pun sudah pernah dikaji, itu rata-rata dibuat di 1925, hampir 1 tahun, 100 tahun 100 ya. tahun. Nah itu maka dari itu biar tidak rusak itu tetap kita jaga. Kita tidak boleh gunakan lagi. Kalaupun ada pementasan kita sudah sewa semua. Oh pakainya sewa? Iya udah sama isi dalam. Kalau di tentang pengembangan di sosial media, kami juga memiliki kayak seperti IG, Twitter, Facebook, itu bisa di Dinpora Budpar atau Museum Wayang Banyumas. Itu semuanya adalah upaya-upaya kami untuk mempromosikan dari sosial media, termasuk dari panjenengan juga salah satunya gitu ya. Termasuk dari pengunjung pun seperti itu. Karena apa? Tampilan-tampilan yang kami sajikan sekarang itu semuanya sudah serba bisa, punya ponsel, datang berfoto. Terus sajian yang lain itu memang kita kolaborasikan dengan yang namanya di dunia digital. Itu panjangnya nanti ada pagelaran Babat Serayu, Biasa Krama, Bawah Ratu, itu ada barcode itu yang bisa di-scan pakai Google, nanti di situ bisa tayang sendiri. Itu ada sedikit kayak permainan, ikuti arah panahnya. Jadi strateginya jatuhnya jadi lebih interaktif juga ya Pak ya, sama masyarakat gitu. Ya ini seperti itu, jadi lebih nyaman di dalam di museum itu, mereka itu nyaman. Kebersihan selalu kita jaga. Kalau dari kendala eksternal lainnya nih Pak, mohon maaf dari keterbatasan dananya gitu, mungkin dari pemerintah untuk pengembangan museum begitu agar lebih berkembang, lebih maju begitu, ada nggak Pak kendalanya? Kendala yang jelas banyak, itu waktu. Sebenarnya upaya kami kan mengajukan suatu planning kinerja atau program apa yang perlu ditambahkan untuk suatu titik OPD ya, itu kan butuh waktu. Kami tahun ini memproyeksikan untuk membuat apa, terus depannya lagi membuat apa, itu kan semuanya perlu perjalanan. Waktu nggak mungkin langsung berapa tahun itu berapa program, itu bertahap karena pendanaan juga. Kalau terkait pendanaan tadi tuh mempengaruhi ini nggak Pak, kayak fasilitas bagi pengunjung kayak misalnya toilet? Kebutuhannya yang kita butuhkan itu umpamanya kayak
toilet rusak, berarti kita harus pengajuan anggaran 1 tahun itu yang sudah digelontorkan di masing-masing OPD berapa, nyukup apa enggak gitu. Sekarang kita kan lagi dipres sekarang anggarannya kita Efisiensi ya Pak. lagi diefisiensikan. Jadi ya apa yang bisa disikapi di akal-akal, cara apa yang orang Jawa itu ya disikapi seperti itu. Iya. Itu kan volumenya sudah dipres sekali. Analisis internal. Secara internal, Museum Wayang Banyumas memiliki kekuatan berupa tujuan yang jelas sebagai sarana pelestarian budaya dan wisata edukasi. Selain itu, berbagai koleksi wayang yang beragam dan bernilai sejarah menjadikan daya tarik utama bagi para pengunjung. Dan juga pengelola sudah mulai mengikuti perkembangan teknologi digital dan media sosial untuk meningkatkan pengalaman bagi para pengunjung. Namun di sisi lain masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan para pekerja merangkap tugas dan juga keterbatasan anggaran yang membuat pembangunan museum ini dilakukan secara bertahap. Walaupun demikian, secara keseluruhan museum ini memiliki potensi yang baik, hanya perlu penguatan pada sumber daya dan pengelolaan yang lebih baik agar bisa berjalan lebih optimal. Selanjutnya, dari sisi lingkungan eksternal, dengan adanya tren wisata edukasi dan budaya, dapat membuka peluang yang cukup besar bagi Museum Wayang untuk menjadi wisata edukasi berbasis budaya lokal dengan aktivitas yang interaktif. Lalu, dengan wewenang yang dimiliki, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang kuat kepada Museum Wayang melalui kebijakan, seperti memasukkan Museum Wayang ke dalam kurikulum atau muatan lokal, serta paket wisata yang ada di Banyumas. Lalu, tak hanya itu, komunitas seni dan budaya yang ada di Banyumas itu cukup aktif, sehingga dapat dilakukan kolaborasi untuk mengadakan event seperti festival wayang, workshop pembuat wayang, serta produk souvenir yang berbasis wayang. Namun, Museum Wayang juga harus bersaing dengan destinasi seperti taman hiburan, kafe estetik, dan wisata alam kekinian yang juga banyak diminati. Saat ini minat terhadap seni tradisional seperti wayang juga kian menurun sehingga berpengaruh terhadap jumlah wisatawan. Tak hanya itu, sebagai sektor publik, kegiatan Museum Wayang itu sangat bergantung pada dana dari pemerintah, sehingga proses administrasi atau birokrasi itu seringkali memakan waktu yang cukup lama untuk pengajuan dana, ditambah adanya efisiensi sehingga dana yang terbatas harus dimanfaatkan dengan cerdik. Strategi pengembangan destinasi. Yang pertama yaitu ada penguatan promosi. Untuk fasilitas dan suasana di Museum Wayang sudah dikemas dengan cukup menarik dan memanfaatkan teknologi. Namun, perlu dikuatkan lagi promosinya baik melalui digital maupun secara langsung di tempat. Pembuatan tim yang bertugas untuk promosi dan branding Museum Wayang juga perlu dilakukan agar dapat fokus dalam menarik wisatawan dan dikenal lebih luas. Lalu, pengembangan wisata edukasi interaktif. Museum Wayang dapat mengembangkan kegiatan interaktif mereka dengan mengadakan kegiatan seperti workshop membuat wayang, simulasi pementasan wayang, belajar memainkan wayang atau gamelan, serta aktivitas seru lainnya agar wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan benda budaya yang ada di sana, bukan hanya melihat-lihat saja. Strategi yang ketiga ada optimalisasi kerjasama. Museum Wayang Banyumas perlu memperkuat kerjasama dengan sekolah, mahasiswa, dan komunitas seni secara lebih rutin dan terarah agar dapat menambah jumlah pengunjung dan juga memperluas jangkauan. Strategi yang terakhir ada peningkatan layanan dan sumber daya manusia. Keterbatasan pegawai membuat pelayanan dilakukan secara kurang optimal, sehingga perlu adanya penambahan pegawai agar dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.